Assalamualaikum bro, balik lagi di channel Motoris RTV. Setelah sekian lama gua nggak upload video, kali ini gua bakal upload mengenai sebuah mobil. Jadi mobil yang mau gue bahas kali ini mobil yang besar. Ya nggak sebesar truk juga, cuma di luar negeri biasanya istilahnya truk memang disebutnya. Apa itu mobilnya? Ini dia. Chevrolet Colorado Decap alias double cabin keluaran tahun 2014. Oke bro, sekarang kita bahas eksteriornya. Ya, kita bahas tipis-tipis lah. Apa aja detailnya kita review dikit-dikit aja. Oke. Pertama dari bagian muka dulu. Untuk sektor lampunya, untuk sektor penerangannya dia masih menggunakan bohlam. Ada fog lampnya. Nah, ciri khas dari Chevrolet yaitu grillnya. Dia terbagi dua seperti ini dengan logo Chevroletnya. Nah, ini penampakan dari sampingnya. Untuk bagian roda, velgnya udah nggak pakai velg standar ya. Ini velgnya apa? DPR, bukan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ya. Nah, ukuran bannya dia pakai 265 ring 17. Bannya di sini yang dipakai jenisnya AT. Jadi bukan ban MT. Jadi karena nih mobil sebenarnya juga suka dipakai buat proyek dan lebih seringnya sih ke jalan yang aspal. Ini juga udah bagian sininya udah agak-agak kemakan nih. Untuk ban belakangnya sama, menggunakan bahan Dunlop juga, ukurannya pun sama 265 ring 17. Velgnya pun sama lah, pasti masa belang, dan AT juga tentunya. Oke, terus ke bagian apa lagi ya? Ya, ini standar lah kalau untuk spion. Dia belum auto retract, jadi masih manual. Tapi untuk pengaturan spionnya ini udah menggunakan elektrik, jadi tinggal pencet-pencet aja. Ini tampak sampingnya. Pintunya model tarik. Ini juga. Terus di sini juga udah ada footstepnya. Jadi kalau mau naik nggak seberapa susah. Lengkap, di sini juga udah tersedia mudguard di bagian depan, mudguard bagian belakang. Oke, di sini juga ada nih tulisannya Z71 4x4 karena emang nih mobil 4x4 4WD di cap seperti itu. Untuk bagian kaki-kakinya di depan dia udah kelihatan, nah kelihatan sini. Dia pernya udah model per yang spiral pastinya lah ya. Model per pada umumnya. Nah, untuk suspensi bagian belakangnya ini masih menggunakan per daun. Karena kan mobil ini basicnya juga untuk
ngangkut beban. Jadi memang biasanya mobil-mobil angkut beban ini yang dipakai itu pernya per daun. Oke, terus ini bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya dari Chevrolet Colorado. Belakangnya juga ini ya, banyak emblemnya. Di sini ada Chevrolet. Jadi menandakan kalau ini mobil Chevrolet. Di sini juga logo Chevroletnya. Kemudian, nah ini dia. 2.5 Colorado LT Duramax diesel. Jadi ini 2500 cc. Duramax diesel ini tipe mesinnya Chevrolet setahu gua. Duramax. LT ini jenisnya. Gue sih nggak seberapa paham ya jenis LT, dan ada LTZ setahu gua. Tapi perbedaannya apa gua nggak seberapa tahu. Mungkin teman-teman bisa cari di channel lain atau infonya di googling lah. Seperti itu. Kita ke bagian samping kirinya juga. Nah, ini untuk disebat. Tadi kan samping kanan, sekarang samping kiri. Ini buat isi solarnya. Bukanya dari dalam. Jadi nggak pakai kunci di sini. Sama di sini juga ada stikernya Z714x4. Udah ada footstep-nya juga pastilah ya. Oke, sekarang kita ke bagian baknya. Nah, untuk buka bagian baknya dia di sini model tarik begini ya. Jadi tinggal buka aja. Nah, ini baknya. Nah, kebetulan gue bawa meteran digital, kita bisa ukur ya berapa sih nih ukuran pastinya. Oke, coba sekarang kita ukur berapa sih nih volumenya. Nah, ini kebetulan karena semalam habis hujan dia, karena ini kan posisi mobilnya agak agak menjorok ke depan, jadi agak nungging karena jalannya juga agak nungging. Jadi ada genangan airnya. Jadi ini bisa jadi private jacuzzi. Oke, sekarang kita coba ukur nih, kita tutup dulu ya. Cukup berat. Di sini gua kebetulan ada meteran digital. Oke, jadi ini kita ukur. Baknya. Kita pencet. Oke, ini angkanya. Jadi ukuran panjang dari bak dari belakang ke depan 1,489, 1,5 lah ya meter ya satuannya. Oke, sekarang kita ukur lebarnya. Kita clear dulu, kita pencet, kita tembak. Nah, ini dia ukurannya, 1,536, 1,5 meter. Oke, terus kita ukur juga tingginya. Kita clear lagi. Tingginya dari sini ke bawah ya. Yang gue ukur nggak dari sini bro, tinggi baknya, atau dari sini lah ya. Nah, ini dari sini. Yang gue ukur dari sini sampai ke bawah. Ini kita pasin di atas. Kita pencet. Oke, sudah, pencet ya. Ya, tingginya kurang lebih segini, 0,488 meter. Ya, sekitar 48 cm atau 50 cm lah ya, kotor. Nah, jadi luasannya kurang lebih segini. Nah, untuk tutup pintu bak ya, pintu los baknya pun cukup kuat loh. Gue cukup sering kok duduk di sini. Ini kita injek nih, gue posisi duduk ya. Ini gue duduk nih. Ya, berat gue cukup berat lah ya pokoknya.
Cuma masih bisa 3 orang gua duduk di sini nih, masih kuat lah untuk pintunya. Jadi memang harusnya sih untuk mobil-mobil kayak gini, karena kan biasanya suka anak-anak trail tuh yang punya decap suka naruh motor di sini kan, biasanya disusun 3, rodanya di belakang. Nih kuat kok buat duduk-duduk baknya. Oke, kita tutup lagi ya. Kita masuk. Ya, ini interiornya Chevrolet Colorado. Oke, pertama yang mau gue bahas sebelum kita ngebahas interiornya, pertama kuncinya. Ini model kuncinya, ini karena mobil proyek. Jadi untuk kuncinya dia di sini udah agak-agak sobek, udah luntur juga. Nah ini kalau yang masih normal dia dipencet gini langsung klek. Nah kalau ini dia masih harus dibantu pakai tangan. Ya namanya juga mobil proyek, maklum lah ya. Oke, sekarang kita lihat instrumen klasternya. Nah dia ada bunyinya kalau dicolokin, pintu belum ditutup, jadi kita tutup dulu. Nah oke, ini udah ditutup pintunya nih, kita coba nyalain. Nah ini instrumen klasternya, jadi masih analog untuk speedometer dan RPM pun berikut sama si indikator solarnya, indikator bahan bakarnya. Oke, dan di tengah sini juga kita coba. Ini kita coba start ya. Nah, tunggu bunyinya berhenti baru untuk startnya. Pertama injek kopling, baru kita start. Gitu. Nah, ini di sini dia udah nempuh 146.597 km mobil ini. Jadi memang cukup capek kan karena mobil proyek. Nah, di sini ada di tengah sini nih, dia apa ya, digital MID simple. Ini buat yang ini yang sekarang posisinya dia buat ngukur kilometernya atau apa namanya, speedometer. Jadi ini versi analognya dari speedometer, di sini versi digitalnya. Cara ngerubahnya, nah di sini kita, nah ini ada menunya. Jadi di bagian kanan di sini, ini kita nggak bisa nyalain lampu utama tuh, bukan dari sini. Nah ini di sini ada tombol menu nih, menu tuh buat ini. Kalau kita pencet menu, dia ada vehicles tadi kan. Nah ini vehicles information, di sini tegangan aki, trip fuel information menu. Nah jadi cuma ada 2 kalau kita pencet menu kayak gini. Nah ini tegangan aki berapa. Nah di sini juga ada puter-puteran nih. Tuh di sini ada puter-puteran. Ya, ini kita bisa lihat tegangan aki. Tuh ini apa nih, hour meter, meteran jam mungkin. Gua nggak seberapa paham, tapi beginilah. Nah ini mungkin apa ini default bahasa si mobilnya kali ya, buat informasinya di MID bahasa Inggris. Nah ini speed warning. Oke ini udah ya. Terus kita pencet menu lagi. Nah ini trip meter, di sini ada yang tadi gue bilang representasi si speedometer analog, yang ini versi digitalnya. Kalau kita geser, nah ini kondisi temperatur udara di luar.
di udara luar ya, bukan udara mesin ya. Ini ada sensornya, di kebetulan lagi 20 derajat Celcius. Di sini timer nih kayaknya buat time attack sih nih. Kita cepet-cepetan mungkin ya. Coba nih bisa di set clear nggak sih, gue nggak tahu juga timernya. Nah ini penggunaan bahan bakar. Jadi ini udah fuel use 35,2 dari kondisi ini ya. Jadi seperempat nih, kurang lebih seperempat pemakaian, seperempat lebih dikit itu bahan bakar yang digunakan 35,2 liter. Oke, selanjutnya. Nah, ini kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata di perjalanan sebelum gua kesini. Oke. Di sini konsumsi bahan bakar 9,8 liter per 100 kilo. Nah, ini jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar. Nah, ini biasalah trip 2, trip 1, trip 1, trip 2. Nah, ini balik lagi ke yang tadi. Oke. Sudah. Nah, untuk nyalain lampu utamanya mana? Ada di sini, Bos. Nah, ini jadi di sebelah kanan bawah AC. Ini ada buat nyalain lampunya. Lampu utama tinggal diputar aja. Dia nyala. Matiin begitu. Oke, udah. Nah, sen kalau untuk lampu sen dia masih di sebelah kanan. Masih di sini juga. Di sebelah sini ada tombol wiper. Ini wipernya dengan intermittennya juga nih, bisa diatur interval waktunya. Terus di sini kalau nah itu tuh ya. Kecerutan kalau ini mah semprotan air, washer wiper. Nah, ini ada speednya 1, ini yang intermitter 2 cepat, 3 lebih cepat lagi. Oke, kita matiin dulu. Oke, beralih ke apa ya, sisa interior ya. Di sini ini dashboardnya jelas keras lah ya. Ini kisi-kisi AC nya dia kalau begini bisa nutup, kanan kirinya pakai ini. Nah ini untuk tombol pengaturan spion. Spionnya ada elektrik, cuma belum auto retract seperti yang tadi gue bahas. Kanan kiri dia ada di sebelah sini. Nah ini tombol power window, door lock sama window lock. Nah di sini nih, ini buat kecerahan. Jadi ini buat ngatur kecerahan di sini. Ini ada tombol kalau ke atas makin cerah, kalau ke bawah makin redup. Jadi kalau kurang terang diterangin, instrumen clusternya kalau keterangan diredupin, dikebawahin. Beralih ke bagian bawah AC, di sini ada cup holder. Jadi kalau lo mau ngejaga minuman lo tetap dingin, ya dingin nggak sedingin di kulkas ya, cuma ini bisa lah, ini oke lah, cukup oke. Ini juga kalau misalnya kurang gede, ini bisa digeser. Nah ini bisa sedikit lebih besar. Ini kita masukin. Oke. Terus bagian kisi-kisi AC yang di sini, ini dia modelnya memanjang gini ya, bukan begitu kayak yang sebelahnya. Dia begini modelnya, di atas bawah, kanan kiri. Di sini juga, yang di sebelah kiri sama kayak yang di sebelah kanan tadi. Di sini juga ada cup holdernya, sama bisa dibuka juga kalau kurang gede gitu. Terus apa lagi? Di sini di bagian dashboard, di sini juga ada nih tempat penyimpanan. Tuh, ini ada surat-surat, tempat penyimpanan dokumen. Nah ini untuk audionya, gue nggak tahu ini udah diganti atau enggak, tapi sepertinya sih masih bawaan. Di sini ada tombol AC, ini buat putaran kipas, ini buat suhu, masih puter-puteran. Ini buat on off AC-nya. Jadi mau dimatiin apa dinyalain. Ini nggak ada fungsinya, gue nggak tahu di sana buat apa. Terus, nah ini buat arah semburan AC, ini ke kaki, ini ke kaki sama ke muka. Sorry, ini ke muka. Nah, ini muka doang nih arah semburan AC. Yang ini kaki sama muka, yang ini kaki doang. Gitu lah ya, udah, gue yakin lo semua udah pada paham.
Nah di sini buat udara yang masuk dari luar. Kalau ini ditutup, kalau digeser ke sini kebuka gitu. Kita tutup lagi aja. Ke bawahan lagi di sini ada 12 power outlet. Jadi buat ngecas. Di sebelah sini, oh di sini ada 2. Di sini ada 2 ya, buat nyolokin yang beginian nih. Colokin ke sini. Jadi nggak rebutan antara penumpang sama drivernya, nggak berebutan. Di sini ada buat naruh apa nih, koin atau kartu mungkin itu bisa taruh sini. Nah ini kebetulan yang manual dia 5 speed. Nah ini nih salah apa namanya, shift knobnya udah pada karetnya rontok. Nggak tahu yang sebelumnya makainya kayak gimana, dia jadi ini karetnya bro. Ini karet ini aslinya, ini sintetik. Nah ini buat 4x4 nya 2 4, gue nggak tahu nih ke atas 4 low apa 4 high, pokoknya ini 4 low 4 high gitu ya. Oke, terus rem tangan masih pakai rem tangan otot. Ini apa namanya, storage-nya bagian samping, bukan sponsor. Cukup luas, cukup dalam. Ini juga bisa dipakai untuk armrest. Oke, terus di sini, nah di sini juga ada penyimpanannya di atas dan di bawah. Jadi untuk penyimpanan tertutupnya juga lumayan banyak di depan. Bisa tutup lagi. Berisik, cabut dulu. Nah di sini ada buat cup holder yang nggak seberapa gede, cuma 1. Di jok sebelah kiri juga ada. Oke, terus nah ini untuk spionnya, dia udah ada, kalau silo ada ceklokannya, cuman nih gue nggak tahu ini pinggirannya agak sunburn mungkin ya gitu. Beralih ke atas, di sini ada lampu masih kuning. Ini ada buat jepitan kartu atau dokumen. Di sini untuk bagian sun visor belum ada kacanya atau vanity mirror, tapi bisa digeser-geser. Di bagian penumpang, oh dia ada vanity mirrornya, tapi belum ada lampunya. Ya nggak penting juga sih mobil begini buat ada lampunya. Di bagian sini ada seat bar kalau kata mobil bagian penumpang. Bagian supir. Sebenarnya sih kalau untuk di bagian supir nggak terlalu dibutuhkan, tapi ini gue rasa ini memang kenapa ada di sini, digunakan untuk kalau lu mau naik. Jadi ini dipakai kalau mau naik lu pegangan ini. Kalau di sisi penumpang ada juga, dia ada yang di sini, sama ada di sini, gitu. Untuk material jelas lah ya, ini masih plastik, bagian bawahnya juga plastik. Ini plastik, ini pun plastik. Untuk setirnya juga ini agak empuk, cuma tidak seempuk itu. Mungkin kalau yang terbiasa atau familiar dengan Trailblazer, kayaknya sih sama dalamnya. Interiornya ini, cuma mungkin materialnya beda, karena gua sendiri belum pernah naik Trailblazer. Gitu, ini ada storage juga. Untuk bagian sampingnya di sini, ini udah ada bagian bludru halus-halusnya. Ini dicat warna silver. Udah, ya memang kalau mobil begini jarang ada empuk-empuk sih ya, karena kan memang buat proyek. Sama di sebelah kiri juga sama. Untuk joknya kebetulan sudah dilapis. Ini udah dilapis pakai kulit sintetik. Aslinya ini bahan bludru. Oke juga nih pemilihan warnanya.
ini putih atau soft grey, ini grey. Jadi agak senada lah sama warna ininya, interiornya, warna dashboard, door trim gitu. Oke, untuk posisi duduk gua gini. Ini setelan pas gua ya, ini segini. Yang bisa, nah untuk setirnya ini bisa di setel naik turunnya. Tiltnya bisa di setel, untuk tiltnya, untuk setir bisa di setel. Tapi sayang untuk teleskopiknya nggak bisa. Kita balikin lagi. Ya di sini setelannya. Nah, untuk bagian depan kurang lebih segini lah ya. Oh enggak, masih ada yang kurang. Nah, untuk setelan kursi juga cuma ada naik turun sandaran kursi di sini. Terus di sini ada setelan maju mundur. Udah, terus ada lagi ya. Udah nggak ada, cuma itu aja. Posisi duduk gua. Nah, ini posisi duduk gua kalau bawa ini mobil. Ya, asik sih, gagah aja gitu gua rasanya kalau bawa mobil gede begini. Oke, sekarang kita cabut ke bagian belakang. Oke, sekarang bagian belakang. Nah ini karena gue lagi agak road trip, jadi sorry agak berantakan. Terus ngajepit segala lagi. Gak apa-apa lah ya. Oke, sekarang bagian belakang. Yang pertama gue bahas posisi duduk. Posisi duduk jelas gak enak lah. Dia tegak, nggak bisa diapa-apain lagi, udah fix segini aja gitu. Jadi memang kalau di double cabin ini nggak bisa lo nyari nyaman di belakang tuh, nggak, jarang atau mungkin nggak ada ya. Oke, untuk posisi duduk segitu. Selanjutnya kaki, ini jarak kaki ini di depan posisi duduk gua tadi. Sisanya kaki ya masih ada lah dikit, so ya ini di dalam juga kaki masih bisa masuk, cuma nih ada barang apaan nih, ini masih bisa masuk lah kalau kurang. Cuma memang supportnya nggak senyaman itu, dia begini nih. Jadi kayak kalau begini masih kayak agak-agak jongkok sedikit gitu, tapi oke lah, lumayan lah untuk dari sisi legroomnya. Terus bagian atasnya ya jauh, karena kan mobil tinggi juga. Di depan juga tadi gue segitulah kurang lebih jaraknya. Oke, terus apa lagi ya? Bahan pintu sama di depan, ini plastik. Ini bagian halus-halusnya di sini doang. Jadi kan buat kalau gesek-gesek tuh agak lembut. Terus oh ya, tadi ada yang belum gue bahas, di sini seat belt. Udah ada seat belt 3 titik di sisi pengemudi dan penumpang. Dia bisa di setel juga, bisa di adjust naik turun gitu. Di sisi penumpang juga ada seat belt 3 titik, tapi cuma penumpang kanan sama kiri yang ada. Nah, di belakang sini ada lampu masih kuning. Untuk bagian plafon dia bahannya bludru sintetis. Terus apalagi, oh di sini juga ada penyimpanan nih kayaknya nih. Oh sorry, dia ada cup holder, jadi buat penumpang belakang ada cup holdernya seperti itu. Ya, oke bro, sekian dulu pembahasan kita mengenai Chevrolet Colorado ini. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe channel Motoris Art TV, monggo di subscribe untuk tetap ngedukung gua bikin video. Oke,
Thank you bro, thanks for watching. Assalamualaikum. Wah anjir, bisa buat kolam ikan nih.